Rumah tua itu berdiri di ujung desa, dikelilingi pohon jati yang menjulang tinggi seperti penjaga bisu. Cat dindingnya telah mengelupas, jendela-jendela retak, dan udara di sekitarnya berbau lembab serta tanah basah. Ketika Rani datang sore itu, hujan baru saja reda, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Ia datang seorang diri, mewarisi rumah peninggalan neneknya yang baru meninggal sebulan lalu. Tidak banyak yang berani tinggal di sana, penduduk sekitar bahkan memilih menyeberang jalan ketika melewati rumah itu, seolah tempat itu membawa nasib buruk bagi siapapun yang mendekat. Begitu pintu kayu tua itu dibuka, aroma apek langsung menyergap. Debu berterbangan bersama hawa dingin yang mengalir dari dalam. Ruang tamu sunyi. Hanya bunyi tetesan air dari atap bocor yang memecah keheningan. Di dinding tergantung foto hitam putih keluarga lama. Wajah-wajah tanpa senyum menatap kosong ke arah siapapun yang lewat. Namun di antara semua benda tua, ada satu yang paling menonjol, sebuah lemari kayu besar di sudut ruang tengah. Ukirannya rumit, gelap, dan memancarkan kesan aneh, seperti benda yang tidak seharusnya berada di sana. Permukaannya licin namun dingin, dengan pola ukiran wajah samar yang tampak berubah bentuk setiap kali dipandang dari sudut berbeda. Rani tidak tahu mengapa, tapi setiap kali melewati lemari itu, tengkuknya terasa panas. Seolah ada sesuatu di balik pintu kayu itu yang memperhatikannya dari dalam celah-celah sempit. Malam pertama ia habiskan di kamar atas, tapi suara dari bawah rumah membuatnya sulit tidur. Suara berderit yang datang perlahan, ritmis, seperti kayu yang bergeser, atau sesuatu yang sedang bernafas. Dan setiap kali ia menatap ke arah tangga, bayangan lemari itu selalu terlihat samar dari kejauhan, berdiri seperti sosok hitam yang menunggu. Belum ada yang tahu rahasia di dalamnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terkunci, lemari kayu itu mulai bergetar pelan. Malam semakin larut, angin dari celah jendela menembus ke dalam rumah, membawa suara gesekan daun yang menempel di kaca. Lampu gantung di ruang tengah berayun pelan, mengeluarkan cahaya kekuningan yang tak stabil. Rani duduk di ranjang, mencoba memejamkan mata, tapi suara itu kembali terdengar, ketukan dari bawah. 3 kali, pelan, teratur, seolah seseorang mengetuk dari dalam lemari. Rani menahan napas, suara itu berhenti, tapi beberapa detik kemudian terdengar lagi, disertai bunyi seret halus seperti kuku menggores permukaan kayu. Udara di kamar menjadi lebih dingin. Ia merasa seperti sedang diawasi, meski tak ada siapapun di sana. Pagi harinya, Rani menemukan sesuatu yang aneh. Pintu lemari itu sedikit terbuka, padahal malam sebelumnya ia yakin rumah terkunci rapat. Dari celah kecil di pintu, keluar aroma busuk samar, seperti kain basah yang disimpan terlalu lama. Di bawah lemari, ada jejak air yang memanjang, menuju arah tangga, lalu berhenti begitu saja di tengah lantai. Ia berusaha mengabaikannya, mungkin rembesan dari atap, mungkin hanya halusinasinya, tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan samar yang berulang-ulang menyebut sesuatu, nyaris tak bisa dipahami. Setiap malam, bisikan itu semakin dekat, kadang terdengar di belakang telinga, kadang di dalam mimpinya. Ia terbangun berkali-kali dengan keringat dingin, mendapati bayangan gelap berdiri di depan lemari. Diam tanpa bentuk, namun terasa hidup. Suatu pagi, ketika membersihkan ruang tengah, ia menemukan bekas goresan panjang di pintu lemari, seperti bekas cakar manusia. Dari sela ukiran wajah kayu itu, ada noda gelap yang menetes ke lantai, entah darah, entah sesuatu yang lain. Hari-hari berikutnya, rumah itu terasa makin berat, langit-langit bergetar tanpa sebab, bau busuk makin menyengat. Dan setiap kali Rani menatap cermin, ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang datang dari mimpi buruknya. Pada malam ke-7, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Rani terbangun oleh suara keras. Pintu lemari terbuka sendiri. Udara kamar langsung berubah beku. Gaun putih tua yang tergantung di dalamnya bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Dari kegelapan dalam lemari, sepasang mata muncul. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan kosong. Rani terpaku.
Tubuhnya kaku, mulutnya tak bisa bersuara, dan di antara gema hujan yang menghantam genting, terdengar napas berat dari arah lemari, dalam, panjang, dan terlalu dekat. Lalu pintu lemari menutup pelan. Rumah kembali sunyi, tapi hawa dingin itu tidak pergi. Karena malam itu, sesuatu dari dalam sudah terbangun. Sejak malam ketika pintu lemari itu terbuka, Rani tidak pernah terlihat keluar rumah lagi. Hari-hari berlalu tanpa tanda kehidupan. Lampu di dalam rumah tetap menyala sepanjang malam, lalu padam menjelang fajar. Penduduk desa yang lewat hanya mempercepat langkah mereka, enggan menoleh. Mereka bilang, terkadang dari dalam rumah itu terdengar suara perempuan menangis, kadang tawa samar di antara angin. 2 minggu kemudian, pamannya datang mencari. Pintu depan tidak terkunci, hanya berderit pelan saat didorong. Udara di dalam rumah terasa pengap, seperti ruangan yang tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Di lantai, jejak lumpur kering bertebaran, membentuk pola yang aneh mengarah ke ruang tengah. Lemari kayu itu masih berdiri di tempat yang sama, tapi kini ukirannya berubah. Wajah di permukaan kayu tampak lebih jelas, menyerupai wajah seseorang yang sedang menjerit ketakutan. Pamannya merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Begitu pintu lemari dibuka, aroma busuk langsung menyeruak, membuat perutnya bergejolak. Di dalamnya tergantung gaun putih yang kini penuh bercak gelap dan kering, seperti darah yang sudah lama menempel. Di bawahnya, ada rambut panjang menggumpal, menempel di dasar lemari bersama potongan kuku manusia yang patah. Di dinding bagian dalam lemari, tertulis dengan goresan paku, "Aku tidak bisa keluar." Pamannya mundur dengan tubuh gemetar. Pintu lemari tiba-tiba bergetar pelan, lalu menutup sendiri dengan dentuman keras. Suara napas berat terdengar sekali lagi, samar, namun nyata. Dan ketika ia melihat kembali ke permukaan kayu itu, ukiran wajah yang tadi menjerit kini tersenyum, seolah puas. Ia segera meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali. Sejak hari itu, rumah tua itu kembali kosong. Tapi setiap kali hujan turun, penduduk desa bersumpah mendengar ketukan dari dalam rumah, pelan dan berirama, seperti seseorang sedang meminta untuk dikeluarkan. Lemari itu masih di sana, masih berdiri di sudut ruang tengah. Dan jika seseorang cukup berani membuka pintunya malam hari, mereka mungkin akan melihat gaun putih baru tergantung di dalamnya, masih lembab, seolah baru saja dipakai oleh seseorang. Puluhan tahun sebelum Rani lahir, rumah itu dimiliki oleh seorang pengukir kayu bernama Surya Wijaya. Ia terkenal di desanya sebagai pembuat perabotan terbaik. Tangannya mampu membuat bentuk yang hidup dari batang kayu mati. Namun Surya memiliki sifat aneh. Ia percaya bahwa setiap benda kayu memiliki jiwa yang tertidur. Dan tugas pengukir adalah membangunkan jiwa itu melalui bentuk dan ukiran. Suatu hari, seorang wanita asing datang ke rumahnya membawa sebatang kayu jati tua. Kayu itu berwarna lebih gelap dari kayu biasa, hampir hitam, dengan serat halus yang berputar seperti pusaran air. Wanita itu meminta Surya membuatkan lemari besar dari kayu tersebut, tapi dengan satu syarat. Ia harus mengukir wajah manusia di pintunya. Surya merasa aneh, tapi bayaran yang dijanjikan terlalu besar untuk ditolak. Ia pun mulai bekerja, hari demi hari. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Kayu itu seperti hidup. Setiap malam, bentuk ukiran yang ia buat berubah sedikit tanpa sentuhannya. Kadang matanya seperti terbuka. Kadang senyumnya bergeser, dan setiap kali ia memahat, ia merasa sedang menatap seseorang, atau sesuatu, yang menatap balik dari dalam serat kayu itu. Satu malam, Surya memutuskan menyelesaikan lemari itu sendirian, di bawah cahaya lampu minyak. Ia memahat bagian terakhir, sepasang mata, namun saat pahatnya menyentuh kayu, terdengar suara lirih dari dalamnya, seperti desahan napas. Lampu minyak padam seketika, dan dalam gelap ia mendengar tawa perempuan. Keesokan paginya, istri Surya menemukannya tak sadarkan diri di depan lemari yang telah selesai. Di pintu kayu itu, ukiran wajah manusia tampak begitu nyata, dengan ekspresi seperti orang sedang berteriak ketakutan. Sejak hari itu, Surya berubah. Ia jarang bicara, dan sering menatap lemari itu berjam-jam sambil bergumam sendiri.
Beberapa minggu kemudian, Surya menghilang. Lemari itu terkunci rapat dari dalam. Saat warga desa mencoba membukanya, mereka menemukan hanya gaun perempuan di dalamnya. Padahal Surya tidak memiliki anak perempuan, dan istrinya telah lama meninggal. Tak ada tanda tubuhnya, tak ada darah, hanya bau busuk dan bekas kuku di permukaan dalam pintu lemari. Rumah itu kemudian ditinggalkan. Setiap kali ada yang mencoba menjual atau membakar lemari itu, selalu terjadi kecelakaan. Ada yang jatuh sakit, ada yang hilang tanpa jejak. Akhirnya, lemari itu dibiarkan di rumah itu, tertutup debu dan waktu, sampai cucu Surya, tanpa tahu apapun, datang dan membuka pintunya kembali. Sejak saat itu, kutukan lama terbangun lagi. Bertahun-tahun setelah rumah tua itu kembali ditinggalkan, desa di sekitarnya perlahan berubah. Jalanan yang dulu sepi kini dilalui mobil. Kebun jati di sekeliling rumah ditebang satu persatu. Namun di tengah semua perubahan itu, rumah peninggalan keluarga Wijaya tetap berdiri. Tidak roboh, tidak lapuk, hanya diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Anak-anak desa dilarang bermain di dekatnya. Mereka bilang, kalau kau berdiri terlalu dekat ke jendela rumah itu saat sore menjelang gelap, kau bisa melihat bayangan seseorang berdiri di balik tirai. Meski rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Kadang terlihat perempuan, kadang laki-laki, tapi bayangan itu selalu berdiri di depan lemari kayu. Suatu ketika, sekelompok mahasiswa jurusan arsitektur datang meneliti rumah-rumah tua di desa itu. Salah satu dari mereka, Dika, tertarik dengan ukiran pada pintu lemari besar di ruang tengah. Ia berkata, ukirannya sangat detail. Terlalu halus untuk ukuran pengrajin masa itu. Wajah pada permukaan kayu tampak seolah hidup. Matanya mengikutimu kemanapun kamu melangkah. Sementara teman-temannya sibuk memotret dan mengukur, Dika mendengar sesuatu dari balik lemari. Suara seretan lembut seperti kain bergesek dengan kayu. Ia menempelkan telinga pada pintunya. Dan dalam keheningan rumah tua itu, terdengar suara napas pelan. Lalu ketukan 3 kali. Ia mundur, mengira itu hembusan angin dari selapapan. Tapi ketika mereka meninggalkan rumah dan menutup pintu, teman-temannya memotret lemari itu sekali lagi. Dan di hasil foto, terdapat wajah tambahan di permukaan kayu. Wajah yang tidak mereka lihat sebelumnya. Wajah seorang gadis dengan rambut panjang, matanya kosong, dan bibirnya terbuka lebar seolah sedang berteriak. Sejak hari itu, Dika tidak pernah kembali ke kampus. Teman-temannya mencoba menghubungi, tapi teleponnya mati. Di kamar kosnya, hanya ditemukan sketsa lemari kayu, digambar berulang-ulang di dinding dengan pensil sampai penuh. Di salah satu gambar, tertulis dengan tulisan terburu-buru, kayunya masih hidup, ia butuh wajah baru. Rumah itu kini disegel oleh pemerintah daerah. Tapi kadang, warga masih mendengar suara dari dalam ketika hujan turun, suara ketukan, seret, dan bisikan pelan seperti seseorang memanggil nama yang tak pernah mereka kenal. Dan jika kau berjalan melewati rumah itu malam hari, berhentilah sejenak, dengarkan baik-baik, mungkin kau akan mendengar pintu lemari kayu berderit terbuka.